Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khairasari dengan NPM 2213034007. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS pemrosesan citra digital. Di sini saya menggunakan Google Colab. Ya, pertama-tama kita buka terlebih dahulu di Microsoft Edge atau Chrome yang kalian punya. Judulnya kita ganti menjadi UTS PCD agar mudah dicari. Lalu di sini saya menggunakan bantuan dari ChatGPT untuk menemukan kode coding untuk disalin di Google Colab. Untuk yang pertama di sini saya mencari coding aras operasi, yaitu aras titik, di mana aras titik itu mengubah tiap pixel tanpa melihat tetangga. Nah, aras titik ini dibagi lagi menjadi yang pertama, yaitu aras titik pengembangan. Nah, di sini aras titik pengembangan kita copy, lalu kita kembali lagi ke Google Colab. Nah, kita pencet run dan nanti akan muncul untuk choose files. Di sini saya sudah menyiapkan semua gambar yang saya butuhkan. Aras titik pengembangan ini menonjolkan bagian terang. Nah, titik biru-biru itu. Selanjutnya yaitu saya mencari coding aras titik tipe citra negatif. Nah, kita cari lagi di GPT. Karena gambaran pertama itu grayscale, maka untuk aras titik citra negatif ini saya mencoba untuk RGB. Nah, kode sudah ditemukan. Aras titik citra negatif ini ialah membalik warna yang dari terang menjadi gelap dan gelap menjadi terang. Nah, kita pilih gambar lagi. Untuk aras operasi titik ini saya menggunakan gambar yang sama. Nah, karena kode dari GPT itu error, maka Google Colab ini mempunyai AI sendiri untuk merevisi kodenya agar menjadi benar. Nah, setelah direvisi, kita memilih gambar lagi, kita masukkan. Nah, kita temukan citra negatifnya yang di tengah itu. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari aras titik versi pencerahan citra. Oke, tulis dulu perintahnya di ChatGPT. Kode codingnya muncul, lihat terlebih dahulu dan kopas. Nah, pencerahan citra ini bertujuan untuk membuat gambar atau citra itu lebih terang. Nah, selanjutnya yaitu sebelum lanjut, karena ini banyak gambar, jadi di sini saya hanya membutuhkan 2 gambar saja, yaitu gambar asli dan juga gambar citra yang sudah dilakukan pencerahan. Kita copy lagi. Masukkan. Nah, terlihat lebih cerah menuju abu-abu. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari coding untuk citra berwarna grayscale atau dari citra berwarna ke grayscale. Kita cari di GPT, kita copy paste dan masukkan lagi ke Google Colab. Kita pilih lagi gambarnya dan muncul citra berwarna abu-abu. Lalu selanjutnya aras operasi yaitu aras lokal. Jadi aras lokal ialah operasi pemrosesan citra di mana mengubah pixel dengan memperhatikan tetangganya. Jadi misalnya untuk menghaluskan atau menajamkan citra atau gambar. Kita kopas, kita masukkan lagi. Nah, ini
dibagi menjadi dua, mean filter dan Gaussian filter. Oke, ini penjelasan dari ChatGPT-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding dari aras global. Nah, di aras global ini operasi yang dihasilkan yaitu operasi yang melibatkan seluruh citra, seperti menyesuaikan kontras atau histogramnya. Kita copy paste di Google Colab, klik run dan pilih gambar. Nah, ini hasil dari aras global. Nah, untuk aras operasi yang terakhir yaitu aras objek, di mana aras objek itu operasi berbasis objek di gambar seperti deteksi tepi atau segmentasi objek tertentu. Ya, kopas, klik run, pilih gambar yang akan dioperasikan. Dan seperti ini aras objeknya atau thresholdingnya. Nah, selanjutnya ini operasi aritmatika citra, di mana yang pertama yaitu penjumlahan citra. Penjumlahan citra itu menambahkan 2 gambar piksel demi piksel. Nah, selanjutnya untuk pengurangan citra. Pengurangan citra yaitu mengurangi satu gambar dari gambar lain yang berguna untuk mendeteksi perubahan. Selanjutnya kita beralih ke operasi aritmatika citra, yaitu perkalian citra. Nah, di mana perkalian citra itu mengalihkan nilai piksel 2 gambar yang hasilnya itu bisa berupa efek gelap ataupun terang. Nah, setelah sudah mendapatkan linknya atau kodenya, maka kita kembali lagi ke Google Colab, copy paste, klik run dan pilih gambar. Nah, ini hasil perkalian citranya, dimana ada beberapa part yang lebih tajam warnanya. Selanjutnya yaitu operasi aritmatika citra dengan penjumlahan dengan skalar. Jadi penjumlahan dengan skalar itu maksudnya ialah menambah angka tertentu ke semua piksel, atau kurang lebih yaitu mencerahkan citra. Oke, kita cari di GPT, copy paste, lalu kembali lagi. Nah, kita pilih gambarnya. Nah, ini gambar dari penjumlahan dengan skalar. Lalu selanjutnya yaitu setelah penjumlahan, selanjutnya yaitu pengurangan dengan skalar. Jadi pengurangan dengan skalar ialah mengurangi angka dari semua piksel. Jadi kurang lebih kita itu menggelapkan dari gambar atau si citra tersebut. Kita pilih gambarnya, kita lihat, nah gambarnya terlihat lebih gelap dari gambar aslinya. Lalu operasi aritmatika yang terakhir yaitu operasi boolean. Ada AND, OR, NOT, dan XOR. Nah, keempat-empatnya ini merupakan operasi logika antar piksel, di mana biasanya digunakan untuk segmentasi atau masking. Nah, kita cari dulu di GPT kode untuk Google Colab. Nah, sudah mendapatkan kodenya. Kita lihat dulu sampai akhir.
Selanjutnya kita copy. Coba kita lihat perbedaan dari setiap gambar. Di sini menggunakan 2 gambar. Nah, ini dia lebih ke berwarna putih, hitam putih. Nah, selanjutnya yaitu operasi yang kesekian, yaitu operasi geometri citra, di mana yang pertama yaitu translasi, yaitu memindahkan gambar ke posisi lain. Nah, selanjutnya setelah translasi kita ke rotasi. Di rotasi itu memutar gambar misalnya 45 derajat ataupun 90 derajat dan 180 derajat. Kita copy paste, masukkan gambar dan untuk gambar ini 45 derajat hasil rotasinya. Selanjutnya yaitu ada flipping. Jadi flipping itu ialah membalik gambar, bisa horizontal ataupun vertikal seperti layaknya cermin. Kita tunggu dulu coding di ChatGPT. Nah, setelah sudah ada kodenya, kita copy paste. Nah, flipping ini ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ada juga yang horizontal plus vertikal. Oke, yang terakhir yaitu penskalaan citra dalam operasi geometri citra. Nah, jadi penskalaan citra itu ialah memperbesar atau memperkecil ukuran gambar atau citra tersebut. Nah, kita copy. Kita masukkan gambarnya. Nah, ini terlihat lebih ngezoom ya gambar-gambarnya. Selanjutnya yaitu setelah operasi dasar kita menuju ke histogram citra. Jadi yang pertama yaitu kita akan melihat histogram citra berwarna. Jadi kita perintahkan dulu di GPT untuk membuat kodenya untuk Google Colab. Selanjutnya kita kopas. Ini kita lihat. Jadi histogram itu berarti berbentuk tabulé. Nah, berbentuk grafik lebih tepatnya. Untuk RGB sendiri berarti warnanya banyak, ada red, green, dan blue. Nah, setelah histogram citra berwarna, selanjutnya yaitu dari histogram citra berwarna itu di grayscale-kan dan dihistogramkan. Jadi histogramnya itu cuma satu, yaitu warna si abu-abunya itu. Nah, kita lihat apakah betul si grafik. Nah ya, grafiknya itu cuma satu warna. Nah, selanjutnya setelah citra berwarna di grayscale kan, kita ke histogram citra untuk normalisasi histogram. Nah, itu pixelnya itu lebih merata dari normalisasi histogram. Masukkan. Lebih setelah dinormalisasikan grafiknya itu lebih beragam. Nah, selanjutnya kita ke histogram citra untuk histogram citra gelap. Jadi citranya itu dibuat lebih gelap. Ya, kita copy paste, kita tampilkan di Google Colab, masukkan gambar. Nah, dari hasil coding tersebut menghasilkan
karena ini gambarnya tidak ada, jadi kita akan tampilkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, coba kita ulang lagi, apakah sudah muncul gambar awal, gambar grayscale, dan histogram citra gelapnya. Nah, ini histogram citra gelap dari gambar yang sudah di input. Dari citra gelap kita ke histogram terang, berarti warnanya itu lebih terang dari yang citra gelap tadi. Nah, ini kita pilih gambar. Nah, terlihat gambarnya yang tadi abu-abu agak lebih terang dan menghasilkan histogram yang lebih sedikit grafiknya. Setelah histogram terang, kita beralih ke histogram citra kontras rendah. Jadi di sini kita perlu mengurangi perbedaan warna dalam citra tersebut atau gambar tersebut. Setelah di copy paste, kita masuk ke Google Colab. Nah, ini hasilnya. Kontrasnya lebih rendah, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, selanjutnya setelah rendah berarti histogram citra kontras tinggi. Ya, kita copy paste. Masukkan gambarnya. Nah, ini terlihat juga pada perbedaan gambarnya. Nah, setelah histogram citra kontras tinggi, yaitu selanjutnya kita akan menampilkan nilai rata-rata derajat keabuan. Kita perintahkan dulu di AI-nya. Setelah itu kita cari, kita copy paste, masukkan ke Google Colab. Berarti inilah nilai rata-rata dari derajat keabuan si citra tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kita akan menampilkan variansi dan standar deviansi. Ya, kita lihat copy paste akan menghasilkan grafik juga, grafik histogram